Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar anak-anak? Baik, Masih semangat ya semuanya ya? semangat Bu. Nah, oke. Jadi, untuk pelajaran kali ini sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Nah, oke, langsung saja ya. Untuk yang pertama, Ana Restu. Hadir atau tidak? Hadir. Oke, Andre Pangestu. Hadir. Dina Cahya. Hadir. Fahriza Rehan Hakiki. Hadir. Muhammad Ridwan. Hadir. Nada Cahyani. Hadir. Oke, Nida Aulia. Hadir. Resti Kurnia. Hadir. Oke, hadir semua ya. Wah, ini sepertinya anak-anak pada semangat semua ya untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Oke, jadi pada hari ini kita itu akan belajar mengenai sistem peredaran darah manusia. Nah, kira-kira menurut kalian organ dalam tubuh kita itu yang berperan dalam proses sistem peredaran darah manusia itu kira-kira apa? Jantung Bu. Nah, betul sekali, jantung. Jadi, jantung itu nanti akan bertugas untuk memompa darah. Nah, jadi kenapa sih penting untuk mempelajari sistem peredaran darah manusia itu? Ya karena kita itu masing-masing individu itu pasti akan mengalami yang namanya sistem peredaran darah dalam tubuh kita. Jadi, nanti ketika terdapat gangguan terkait dengan sistem peredaran darah dalam tubuh kita itu kita menjadi tahu ketika ada gejala-gejala yang berkaitan dengan gangguan sistem peredaran darah itu kita menjadi tahu dan kita tahu harus bagaimana. Seperti itu ya. Oke, next. Oke, jadi tujuan dari pembelajaran kali ini itu yang pertama, memahami organ peredaran darah. Kemudian yang kedua, menganalisis sistem peredaran darah pada manusia. Yang ketiga, memahami berbagai penyakit pada sistem peredaran darah dan upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Kemudian yang terakhir itu yaitu menyajikan hasil percobaan pengaruh aktivitas dengan frekuensi denyut jantung. Nah, untuk poin yang terakhir, yang keempat, itu akan kita lakukan di pertemuan berikutnya. Jadi, nanti setelah Ibu jelaskan mengenai sistem peredaran darah ini, nanti kalian akan melakukan percobaan denyut nadi. Nah, kalian akan menghitung denyut nadi, kemudian kalian akan menuliskannya di lembar hasil pengamatan. Kemudian nanti juga ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, itu untuk minggu berikutnya. Seperti itu ya. Next. Sebentar. Oke. Nah, di sini ada gambar tangan. Kemudian tangannya itu ada darahnya ya. Nah, pernah tidak sih kalian itu terluka, entah itu karena terkena benda tajam, entah itu karena jatuh dari sepeda? Pernah atau tidak? Pernah Bu. Nah, oke, kira-kira kalau pernah itu kan darah kalian itu kan keluar. Nah, darah kalian keluar itu kira-kira darahnya akan berhenti atau tidak berdasarkan pengalaman yang pernah terjadi pada diri kalian masing-masing? Berhenti Bu. Nah, iya ya, betul sekali. Jadi darah itu nanti akan berhenti. Nah, kira-kira apa sih yang terjadi? Kenapa kok darah itu bisa berhenti? Nah, nanti akan kita bahas di pembahasan berikutnya. Sampai sini dapat dipahami ya? Ya Bu, paham. Oke, sip. Kita lanjutkan. Sebentar. Oke. Jadi, dalam materi sistem peredaran darah ini nanti kita akan membahas mengenai darah, kemudian ada jantung, kemudian ada gangguan dan apa ini? Ketutupannya. Penyakit sistem peredaran darah. Nah, dalam darah sendiri itu tersusun atas beberapa komponen. Ada plasma darah, kemudian ada sel darah merah, kemudian ada sel darah putih, dan ada keping darah. Nah, nanti masing-masing dari bagian ini itu memiliki fungsinya tersendiri. Kemudian, darah yang mengalir ke seluruh tubuh itu terdapat jalannya. Terdapat jalan
darah untuk mengalir ke seluruh tubuh kita. Nah, itu disebut dengan pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu meliputi arteri, vena, dan kapiler. Kemudian jantung. Nah, jantung itu terdiri dari serambi dan bilik. Nanti ada serambi kiri dan serambi kanan, kemudian ada bilik kiri dan bilik kanan. Selanjutnya gangguan dan penyakit sistem peredaran darah itu contohnya ada jantung koroner, stroke, varises, anemia, hipertensi, dan hipotensi. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, oke, di sini yang pertama kita akan membahas mengenai darah. Nah, kira-kira menurut kalian, sepengetahuan kalian, darah itu apa sih? Ada ya? Darah itu adalah cairan dalam tubuh berwarna merah, Bu. Terus baunya agak amis. Oke. Ya, memang benar. Darah itu cairan yang ada di dalam tubuh kita berwarna merah. Memang baunya itu amis ya, sedikit amis seperti itu. Nah, coba untuk selanjutnya. Oke, jadi darah itu merupakan jaringan ikat yang berwujud cair dan tersusun atas dua komponen utama, yaitu plasma darah itu dalam tubuh sebanyak 55%. Kemudian ada elemen seluler itu sebanyak 45%. Nah, dalam elemen seluler itu terdapat eritrosit, terdapat trombosit, dan leukosit. Sementara dari komponen ketiga itu yang paling banyak terdapat dalam elemen seluler itu eritrosit sebanyak 99%. Jadi di sini eritrosit itu mendominasi ya. Kemudian sisanya baru terdapat trombosit dan leukosit. Nah, seperti itu. Kemudian, fungsi darah itu yang pertama mengangkut nutrisi oksigen, hormon, dan senyawa kimia lain ke seluruh tubuh. Kemudian yang kedua, mengangkut karbon dioksida dan sisa metabolisme keluar tubuh. Jadi darah selain berfungsi untuk mengangkut nutrisi, mengangkut oksigen, intinya mengangkut zat-zat yang berguna untuk tubuh kita, darah itu juga mengangkut zat-zat sisa yang seterusnya itu dikeluarkan oleh tubuh. Kemudian yang ketiga, menjaga tubuh dari serangan penyakit. Nah, nanti dari bagian-bagian komponen tubuh itu ada bagian tersendiri yang berfungsi menjaga tubuh dari serangan penyakit. Ada yang bertugas juga melakukan proses pembekuan darah. Nah, nanti akan kita bahas. Oke, next. Oke, komponen darah. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ada plasma darah, kemudian ada elemen seluler. Nah, elemen seluler ini nanti terdiri dari eritrosit, ada leukosit, dan ada trombosit. Untuk yang pertama yaitu plasma darah. Itu tersusun atas 91,5% air atau H2O dan 8,5% zat terlarut. Zat terlarut itu tersusun atas protein dan zat lain. Nah, zat lain di sini itu ada sari makanan, ada mineral, ada hormon, ada antibodi, kemudian ada juga zat sisa metabolisme. Nah, seperti pada gambar yang ada di samping ini, plasma darah itu yang berwarna kuning itu. Nah, itu adalah plasma darah. Memang jumlahnya banyak ya, tadi disebutkan 55% seperti itu. Kemudian yang kedua, ada sel darah merah atau eritrosit. Nah, itu bentuknya itu bulat pipih, kemudian bagian tengahnya itu cekung. Seperti yang ada di gambar di samping itu ya. Itu bulat pipih, kemudian cekung. Kemudian tidak memiliki inti sel dan berwarna merah yang disebabkan adanya hemoglobin atau Hb. Nah, eritrosit dalam darah itu terdapat dalam satu tetesnya terdapat sekitar 4-5 juta eritrosit. Nah, memang banyak ya sehingga darah itu berwarna merah. Nah, itu karena adanya hemoglobin tadi. Kemudian fungsi utamanya itu mengangkut hemoglobin dan seterusnya mengangkut oksigen. Sampai sini dapat dipahami ya? Paham, Bu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada sel darah putih atau leukosit. Nah, bentuknya itu tidak tetap atau bersifat ameboid dan mempunyai inti. Nah, seperti pada gambar sebelumnya, sebentar. Nah, itu ya, sel darah putih itu yang warnanya agak kebiruan itu. Nah, itu sel darah putih. Oke, terus setiap 1 mm kubik
darah mengandung 5.000 sampai 10.000 leukosit. Jika dibandingkan dari sel darah merah tadi, memang leukosit itu lebih sedikit ya, karena memang sel darah merah itu mendominasi seperti itu. Kemudian fungsi utama leukosit itu adalah untuk melawan kuman atau bibit penyakit yang masuk dalam tubuh. Jadi sel darah putih itu seakan-akan menjadi tameng bagi tubuh kita ketika ada kuman atau bibit penyakit yang masuk. Jadi langsung dihadang oleh sel darah putih ini. Oke, selanjutnya yaitu ada keping darah atau trombosit. Nah, bentuknya itu beragam. Ada yang bulat, ada yang oval, kemudian ada yang berbentuk memanjang. Oke, untuk gambarnya itu tadi ya. Nah, itu yang berwarna merah yang bagian bawah. Kalau yang atas tadi kan eritrosit, kemudian yang tengah yang berwarna biru itu sel darah putih atau leukosit, kemudian yang bawah itu trombosit. Itu ya bentuknya seperti itu. Nah, jumlah trombosit pada orang dewasa itu sekitar 200.000 sampai 500.000 sel per milimeter kubik. Jadi jumlahnya itu sebanyak itu. Sekitar gitu, 2.000 sampai 500.000. 200.000 sampai 500.000. Trombosit itu sangat berhubungan dengan proses mengeringnya luka, sehingga trombosit disebut juga dengan sel pembekuan darah. Nah, tadi kan di awal sudah dijelaskan, sudah ada gambar tangan yang terluka yang mengeluarkan darah. Nah, tadi kan sudah dibahas, kira-kira kok bisa berhenti darahnya itu karena apa? Nah, ternyata di sini yang berpengaruh atau yang bertugas dalam proses pembekuan darah itu adalah keping darah atau trombosit. Jadi bagaimana sih mekanismenya? Nah, di sini mekanisme dari pembekuan darah itu yang pertama, jadi ketika tubuh kita terluka, itu trombosit akan pecah. Nah, trombosit akan pecah. Ini ketutupan ya. Nah, trombosit itu akan mengeluarkan enzim yang namanya trombokinase. Enzim trombokinase itu nanti akan mengubah protombin menjadi trombin. Kemudian, nah di sini yang berpengaruh dalam proses perubahan protombin menjadi trombin itu ada kalsium atau Ca2+ dan vitamin K yang ada di dalam darah. Kemudian bisa berubah menjadi trombin. Nah, trombin ini nanti akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Nah, nanti benang-benang fibrin ini akan menjaring sel-sel darah merah, sehingga nanti ketika kita terluka, darahnya itu akan berhenti atau akan terjadi proses pembekuan darah. Seperti itu ya, bisa dipahami ya? Paham. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai jantung. Nah, kira-kira letak jantung itu di tubuh kita ada di sebelah mana ya? Ada yang tahu? Di dalam tubuh, Bu, di bagian dada. Betul, jantung itu ada di bagian dada, tepatnya berada di sebelah kanan. Oke, next. Nah, fungsi jantung itu untuk memompa darah sehingga darah dapat mengalir dari jantung ke paru-paru dan seluruh tubuh. Nah, letaknya sendiri, nah di sini dijelaskan di rongga dada di atas diafragma. Nah, tepatnya itu di yang sebelah kanan. Nah, jantung itu terdiri dari 4 ruang. Ada serambi kiri, ada serambi kanan, kemudian ada bilik kiri dan bilik kanan. Untuk serambi itu berada di bagian jantung yang atas, kemudian untuk yang bilik itu yang di bagian bawah. Nah, bilik kiri itu mempunyai ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan bilik kanan, karena bilik kiri itu mempunyai fungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jadinya memerlukan energi yang lebih besar, sehingga ukurannya pun lebih besar. Seperti itu ya. Lanjut. Oke, selanjutnya yaitu pembuluh darah. Kira-kira ada yang tahu tidak pembuluh darah itu apa? Nggak tahu, Bu. Oke, baik.
Oke, jadi pembuluh darah itu merupakan bagian dari sistem sirkulasi tubuh manusia. Nah, fungsinya itu untuk mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan mengangkut darah dari seluruh tubuh menuju jantung. Jadi pembuluh darah itu semacam jalannya darah untuk mengedarkan ke seluruh tubuh. Nah, pembuluh darah itu ada 3, yaitu ada pembuluh nadi, ada pembuluh balik, dan ada pembuluh kapiler. Pembuluh nadi atau arteri itu merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar jantung. Sementara vena itu sebaliknya yang mengalirkan darah masuk ke jantung. Kemudian kalau pembuluh kapiler itu merupakan pembuluh-pembuluh kecil di ujung arteri dan vena. Nah, jadi di pembuluh arteri dan vena itu masih ada cabang-cabang kecil. Nah, itu disebut dengan pembuluh kapiler seperti yang ada di gambar di samping itu ya. Nah, arteri ini mengandung darah yang akan oleh oksigen, yang kaya akan oksigen, kecuali arteri pulmonalis. Sementara vena itu mengandung karbon dioksida. Vena itu mengandung karbon dioksida, itu kecuali vena pulmonalis. Seperti itu ya. Sementara pembuluh kapiler itu, di dalam pembuluh kapiler terjadi yang namanya proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara darah dan jaringan tubuh. Bisa dipahami ya? Ya, Bu. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada perbedaan pembuluh arteri dan vena. Jadi perbedaannya itu apa? Yang pertama, tempat. Kalau pembuluh arteri itu agak tersembunyi di dalam kulit. Jadi kalau kita melihat di dalam kulit itu kan ada yang semacam berwarna agak kebiruan, agak kehijauan. Itu pembuluh vena. Berada di dekat dengan permukaan kulit tampak hijau atau biru keunguan. Itu vena. Kalau arteri itu di dalam. Kemudian dinding pembuluh arteri itu tebal, kuat, elastis, sementara vena tipis dan tidak elastis. Kemudian aliran darahnya itu kalau arteri meninggalkan jantung, sementara vena itu menuju jantung. Kemudian denyutnya, kalau arteri itu terasa, sementara vena itu tidak terasa. Kemudian katup, kalau arteri itu ada satu pada pangkal jantung, sementara vena itu ada banyak di sepanjang pembuluh. Kemudian yang terakhir ada darah yang keluar. Nah, arteri itu darahnya akan memancar. Ketika keluar itu darahnya akan memancar, sementara vena itu darahnya tidak memancar atau hanya menetes. Seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai peredaran darah manusia. Nah, jadi peredaran darah manusia itu seperti apa? Akan kita bahas. Oke, jadi peredaran darah manusia itu merupakan peredaran darah tertutup. Nah, kenapa bisa dikatakan tertutup? Karena dalam proses peredaran darahnya itu selalu melewati pembuluh darah. Jadi dikatakan tertutup. Kalau tidak melalui pembuluh darah itu dikatakan terbuka. Contohnya itu serangga. Serangga itu memiliki peredaran darah terbuka. Nah, setiap beredar darah itu melewati jantung 2 kali sehingga disebut peredaran darah ganda. Nah, peredaran darah ganda ini dibagi menjadi 2, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil itu peredaran darah dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Sementara kalau yang besar itu dari jantung, kemudian beredar ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Itu ya perbedaannya ya. Jadi kalau yang besar itu ke seluruh tubuh. Bisa dipahami ya? Ya, Bu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai frekuensi denyut jantung. Jadi apa sih frekuensi denyut jantung itu? Oke, jadi frekuensi denyut jantung itu adalah banyaknya denyut jantung tiap menit. Frekuensi denyut jantung itu dipengaruhi oleh 5 faktor. Ada aktivitas tubuh, kemudian jenis kelamin, suhu tubuh, umur, dan komposisi ion. Nah, seseorang yang melakukan banyak aktivitas itu kan memerlukan energi yang lebih banyak pula. Jadi nanti frekuensi denyut jantungnya itu juga akan lebih tinggi. Kemudian berkaitan dengan jenis kelamin. Perempuan itu memiliki denyut jantung yang lebih tinggi daripada laki-laki. Selanjutnya ada suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh seseorang itu, maka
semakin cepat pula frekuensi denyut jantungnya. Jadi ketika suhunya lebih rendah, yaitu berarti frekuensi denyut jantungnya juga akan rendah, seperti itu ya. Kemudian ada umur. Nah, semakin bertambahnya umur, semakin rendah frekuensi denyut jantung. Jadi biasanya seseorang pada usia-usia produktif seperti itu kan aktivitasnya banyak. Jadi otomatis frekuensi denyut jantungnya itu akan tinggi dibandingkan dengan seorang lansia yang aktivitasnya kan biasanya berkurang. Jadi frekuensi denyut jantungnya itu juga akan rendah, seperti itu. Selanjutnya ada komposisi ion. Nah, jadi jantung itu berdenyut secara normal dipengaruhi oleh komposisi ion yang seimbang di dalamnya. Nah, jika terjadi ketidakseimbangan ion, maka yaitu akan menyebabkan bahaya bagi jantung. Jadi ada 5 faktor ya di sini yang berpengaruh dalam frekuensi denyut jantung. Sampai sini bisa dipahami ya? Ya, Bu. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai gangguan dan penyakit sistem peredaran darah. Oke, jadi gangguan atau penyakit sistem peredaran darah itu ada banyak ya, ada jantung koroner, ada stroke, kemudian ada hipotensi, hipertensi, ada anemia, kemudian ada varises juga. Nah, oke, silahkan kalian amati di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian itu kira-kira entah itu tetangga kalian, entah itu keluarga kalian, kira-kira yang pernah mengalami gangguan sistem peredaran darah itu ada atau tidak, terus kira-kira seperti apa gejalanya, itu seperti apa. Nah, akan Ibu beri waktu, silakan nanti yang ingin menyampaikan pendapatnya Ibu beri waktu, seperti itu ya. Ya, Bu. Oke, silakan yang ingin menyampaikan pendapatnya. Saya, Bu. Ya, silakan Ana. Tetangga saya tuh terkena stroke, Bu. Jika dilihat dari gejalanya susah untuk bergerak, Bu. Kemudian juga susah untuk berbicara. Itu kira-kira apa yang terjadi ya, Bu? Nah, betul. Stroke itu memang gejalanya susah bergerak ya, kemudian juga susah berbicara juga. Nah, nanti akan kita bahas kira-kira apa yang terjadi kok bisa seperti itu. Nah, oke. Selanjutnya, ada lagi tidak yang ingin menyampaikan? Saya, Bu. Oke, silahkan Ridwan. Anemia itu kekurangan darah, Bu. Mm-mm. Yang saya amati pada kakak saya itu dia ketika jongkok kemudian akan berdiri, penglihatannya menjadi berkurang, Bu. Dan itu juga tampak lesu kemudian pucat. Oke, itu anemia ya. Jadi memang anemia itu gejalanya seperti itu. Biasanya kalau jongkok kemudian akan berdiri itu jadi kayak berkunang-kunang seperti itu. Kemudian juga tampak lesu, pusing juga gitu. Oke. Apakah ada yang ingin menyampaikan lagi? Oh, tidak ya. Oke, selanjutnya. Oke. Oke, di sini yang pertama itu gangguan sistem peredaran darah. Yang pertama ada jantung koroner. Apa sih jantung koroner? Yaitu penyakit jantung koroner terjadi jika arteri koronaria tidak menyuplai oksigen yang cukup ke otot-otot jantung, dikarenakan adanya penyumbatan lemak dan kolesterol. Seperti yang ada di gambar ya, itu yang berwarna kuning itu adalah lemak. Jadi pembuluh darahnya itu tersumbat oleh lemak. Jadi penyuplaian oksigen itu terhambat, seperti itu. Kemudian ada stroke. Nah, tadi seperti yang sudah disampaikan teman kalian tadi mengenai stroke. Nah, itu kira-kira apa sih yang terjadi? Nah, penyakit yang terjadi karena kematian jaringan di otak yang disebabkan kurangnya asupan oksigen di otak. Hal ini terjadi karena pembuluh darah di otak tersumbat oleh lemak, kolesterol, atau salah satu pembuluh darah di otak itu pecah. Nah, bisa dilihat pada gambar itu yang bagian atas itu tampak seperti pembuluh darah yang pecah ya. Nah, itu penyebabnya itu pembuluh darah yang pecah dan pembuluh darah yang tersumbat oleh lemak, pembuluh darah di otak itu ya. Jadi nanti kan sarafnya akan terganggu. Jadi nanti yaitu terganggunya itu nanti akan menyebabkan seseorang itu sulit bergerak, sulit berbicara. Nah, itu stroke itu juga merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya ya, dan penyembuhannya itu juga sulit. Seperti itu. Jadi pola hidup yang baik itu memang harus diterapkan supaya penyakit-penyakit
dari sistem peredaran darah itu tidak terjadi kepada kita gitu ya. Oke, selanjutnya ada varises. Nah, varises itu apa? Keadaan di mana pembuluh darah balik atau vena mengalami pelebaran dan terpuntir. Biasanya itu terjadi di kaki, bisa dilihat ya. Jadi seperti ada tonjolan-tonjolan seperti itu karena pembuluh darahnya itu melebar. Jadi tampak kalau dilihat dari luar itu tampak pembuluh darahnya. Kemudian ada anemia. Nah, tadi juga sudah disampaikan, anemia itu gangguan yang disebabkan karena kurangnya hemoglobin atau eritrosit. Jadi kekurangan darah. Benar sekali tadi yang disampaikan teman kalian bahwa anemia itu gejalanya tampak pucat, kemudian juga pusing juga. Kalau beraktivitas itu juga mudah lelah, itu tadi. Kemudian ada hipertensi, yaitu tekanan darah tinggi, terjadi jika tekanan darah di atas 120/80 mm Hg. Nah, gejalanya itu sakit kepala, kelelahan, pusing, pendarahan dari hidung, mual, muntah, dan sesak nafas. Kemudian ada hipotensi. Nah, kalau hipertensi itu kan tekanan darah tinggi, sementara hipotensi itu tekanan darah rendah, yaitu di bawah 120/80 mm Hg. Nah, gejalanya itu sering pusing, sering menguap, kemudian penglihatan kadang kurang jelas, cepat lelah, denyut jantung nadi lemah, dan tampak pucat. Seperti itu ya, bisa dipahami ya? Ya, Bu. Oke. Jadi untuk mencegah berbagai penyakit dan gangguan sistem peredaran darah tadi, tentu kita harus melakukan pola hidup yang sehat. Makan dengan teratur, pola makannya harus dijaga. Kemudian tidurnya juga harus dijaga, jangan sampai kelelahan juga. Kemudian jangan stres juga. Itu intinya pola hidup sehat itu penting untuk mencegah gangguan atau penyakit dalam sistem peredaran darah. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Saya, Bu. Oke, silahkan. Fahri, ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Kalau Ya. misal darah yang keluar itu tidak berhenti, kira-kira apa yang akan terjadi ya, Bu? Oke, tadi di awal itu kita sudah membahas mengenai pembekuan darah juga ya. Nah, apa sih yang terjadi ketika darah itu sukar membeku atau ketika kita terluka, misalnya darahnya itu tidak berhenti mengalir. Nah, tentu kita akan kekurangan darah. Nah, kekurangan darah itu jika sampai 40% dari darah yang ada di tubuh kita itu akan sangat berbahaya, akan mengalami koma, bisa saja akan terjadi koma karena organ-organ dalam tubuh kita itu akan kesulitan untuk melakukan fungsinya karena kekurangan darah tadi. Nah, ada juga penyakit yang dinamakan hemofilia, itu yaitu tadi darah itu sukar membeku. Nah, itu merupakan salah satu penyakit genetik. Nah, yang juga ketika tidak segera ditangani itu juga akan membahayakan bagi tubuh kita. Jadi seperti itu ya. Ketika kok darah itu tidak berhenti mengalir, yaitu kita akan kekurangan darah dan itu juga akan berbahaya bagi tubuh kita. Seperti itu bisa dipahami ya, Fahri ya? Ya, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Nggak ada, Bu. Oke, kita untuk pelajaran hari ini selesai ya. Nah, untuk penugasannya silahkan kalian mengerjakan latihan soal pilihan ganda dan uraian, nanti akan Ibu sampaikan di WA group ya. Ya, Bu. Nah, oke. Untuk minggu depan kita seperti yang Ibu sampaikan tadi, kita akan melakukan percobaan mengenai menghitung denyut nadi. Nah, untuk ketentuan dan lain sebagainya akan Ibu sampaikan di minggu selanjutnya, di pertemuan selanjutnya ya. Oke, sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat memberikan berkah juga untuk kita semua. Seperti itu ya. Sekian dari Ibu. Apabila terdapat kekurangan, terdapat banyak kesalahan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.